Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim, para tokoh, para orang tuaku sekalian, hadirin wal hadirat jamaah maghrib Masjid Raya Islamic Center Pangkajian Sidrap yang saya muliakan. Alhamdulillah siruntuk kisi kita bertemu kembali, tidak terasa 1 bulan lewat, jatah umur semakin sedikit, tidak terasa pergantian bulan terus berlanjut dan kita sampai di pengajian kita. Selalu ingat bahwa pengajian Maghrib Isya itu pengajian yang sangat singkat, mengkaji materi juga mungkin tidak sampai selesai. Jadi kumak bicara Pak Disa ngemi bawang, siagami wedding lay bahas. Akan tetapi harapan kita semua tentu kita mengulang-ulangi makada tania bawa Pak Disa ngisap Pak Kue. Nah yakiang kabaraka poliripuang Allah Ta'ala bonus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu ingat hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dari Nabi kita, siapa yang menempuh satu jalan, salaka tariqan, berusaha keluar mencari ilmu, apa balasannya? Sahalallahu lahu bihi, maka Allah akan menggampangkan bagi dia karena ilmunya itu, karena upayanya mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalannya nanti menuju surga. Inilah iya naro malak de idi la icinai, sehingga kita selalu semangat melakukan majelis taklim karena ada jaminannya. Mari kita ingat kembali kenapa orang yang mencari ilmu itu gampang jalannya nanti masuk surga. Banyak alasannya, tapi alasan yang selalu saya sampaikan ulang-ulangi, ucapan Sayyidina Umar, saya membacanya di kitab Tanwir, ada juga kalau tidak salah di Tadhkiratul Aulia. Makadai Sayyidina Umar, innar rajula la yakhruju min baitihi wa alaihi minadz dzunubi mithlu jibal tihamah. Wa dijaji yang kasih ditau masuk ipole bolana, ya rotawe megalak de idosana. Marajalak de idosana, gangkan pada bulu-bulu netihama. Bulu Tihama itu adalah gunung yang berderet di pesisir Saudi Arabia. Summa sami'al alima, kemudian maka dari Sayyidina Umar kemudian maringkali nge majelis taklim, mangkali nge Pak Diseng lay peletukang pokok ustaz wa khafa, kemudian mitau ikupung Allah Ta'ala dengan dosa-dosanya. Jadi ini catatannya yang jangan kita lupa bersama ketika kita majelis taklim, ingerangi dosata. Wastarja'a, kemudian dia kembali, sadar kembali milodam pekupung Allah Ta'ala di majelis taklim ini. Apa balasannya? Raja ila manzilihi, rewa ni tumatu ulama majelis ta'lim, rewa ikobolana, walaysa alaihi minadz dzunubi syai'. Nade nagagana sa Sayyidina Umar, nade nagagayaro dosana pada bulu eonar, laitiwi ukuli kobolana. Siapa yang bilang ini? Sayyidina Umar. Siapa ini Sayyidina Umar?
orang yang dijamin akan langsung masuk surga sebelum meninggal dunia. Siapa ini Sayyidina Umar? Mertua dan sahabat senior, murid langsungnya Rasulullah SAW sekaligus mertuanya. Tidak mungkin seorang sekelas Sayyidina Umar kapau-pau. Pasti mengeluarkan pernyataan itu sesuai dengan apa yang dipelajari dari gurunya. Siapa gurunya? Nabi SAW. Dengan membaca dalil ini, ucapan Sayyidina Umar ini, maka kita menjadi paham. Oh, pantas orang kalau keluar mencari ilmu, gampang masuk surga. Kenapa? Karena dosanya berguguran di majelis taklim. Catatannya adalah khafa wastarja'an. Mitau ikut Allah Ta'ala dengan dosa-dosa yang ada, kemudian toba ikut Allah Ta'ala sebelum meninggalkan majelis taklim. Itu catatannya. Kita malam hari ini berada di tanggal 19 Muharram. Saya membawa buku, namanya bukunya ini As-Sirah Nabawiyah fi Dhaw'il Masadiril Asliyah. Sejarah Nabi di bawah dalil-dalil yang asli, sumber-sumber yang asli. Artinya dia tidak kasih masuk dalil-dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ditulis oleh Syekh Mahdi Rizqul Ahmad, seorang pakar sejarah dari Saudi Arabia. Karena waktu kita sempit, beliau mengajak kita di bukunya untuk menyingkap rahasia di balik peristiwa hijratul Rasul. Maka dekwe istakhdamar rasulu kullal asbabi wal wasailil maddiyah allati yahtadi ilaiha al-aqlul bashari fi misli hadzal amal. Di dalam melaksanakan hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergunakan sininna sabak nenia cara untuk menyelamatkan yang dijadikan sebagai upaya untuk mencapai tujuannya. Begini maksudnya ini. Iya nabi tasuroh narekomillau doangi nabi na tarime kupuangi. Tetapi dalam peristiwa hijrah, Rasulullah tidak hanya begini. Rasulullah memakai sabak ikhtiar, usaha keras, layaknya manusia kita-kita. Di antara usahanya Rasulullah SAW, keluar tengah malam. Supaya apa? Supaya tidak bebas melihat orang. Yang berikutnya, maka cubui, sembunyi di Gua Sur, 3 hari 3 malam. Ini Nabi masih sembunyi untuk selamat keluar dari kota Mekah. Mau menuju Madinah, maka cubu mupi. Ini namanya ikhtiar. Ikhtiar Bapak. Setelah itu Rasulullah masih menyewa penunjuk jalan. Namanya Abdullah bin Urqud. Abdullah bin Urqud itu tania seleng. Disewa oleh Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar. Ayo ikut. Sehingga dalam sejarah yang berangkat ke Madinah itu bersama Rasul 4 orang. Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Urqud, ini penunjuk jalan. Dan yang keempat adalah Amir ibnu Fukhirah. Dia adalah pembantunya Sayyidina Abu Bakar. Dibawa bersama untuk bantu-bantu kula lenge meladeni Nabi Muhammad. Rasulullah bersama 4 orang. Bayangkan ikhtiarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hijrah, rapi Rasulullah SAW. Menugaskan Abdullah, anaknya Sayyidina Abu Bakar, waktu nama kecubu ko Gua Sur. Abdullah, iko ko wani, enrek ko may. Menyampaikan informasi, agar nasetawi ko yawa, o ko Mekah. Jadi kalau siang, sigaru masyarakat untuk mencari informasi, aman atau tidak aman. Bayangkan. Kalau malam, naik melapor ke gua. Supaya tidak nampak bekas kakinya, disuruhlah Asma binti Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar, Asma.
Kalau naik ku bawa makanan, Amir ibnu Fakhira, tiwi bembekmu, supaya dek nama tanrang, batik kajena, Abdullah. Serapi itu, ini nih sesaba, nala ku nabita. Itu Gua Sur ada di sebelah selatan, itu Madinah di sebelah utara. Tapi Rasulullah wattuna masui poli banana ya rawaniye, tidak menuju utara, tidak menuju arah Madinah. Dia menuju ke selatan. Apalagi itu? Itu siasatnya Nabi SAW untuk mengelabui masyarakat Mekah supaya tidak curiga Mekah cuk. Tidak mungkin lebih menuju selatan karena Madinah di utara. Itu yang diharapkan. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, maka depan ditata kue. Istakhdamar Rasulu kullal asbab. Sininna saba ikhtiar dan upaya keras na lalui manen nabitta, na jamamanen nabitta sallallahu allati yahtadihi ilal akul basyari fi misli hadzal amal, yang secara akal supaya sukses melakukan hijrah dengan aman. Walaysa dzalika bisababi khaufin ala nafsihi aw syakka fi imkani wuquhi. Itu dilakukan Nabi bukan karena mitaui. Maka dah mitau ka dia usalama mati kak matu kula lengi, maka dia pandita kowe. Walaysa dzalika bisababi khaufin ala nafsihi. Nah jama mana ya runabita tengah beni pinap pamasu, maka cuk buku gue sur sampai menyewa tukang penunjuk jalan, diaturlah anaknya Abu Bakar supaya bantu-bantu bawa makanan, ada yang menyampaikan informasi. Tania makadana semitaui terhadap keselamatan dirinya. Wa innama, ini pelajaran kita malam ini. Wa innama hadza tashri'un lil ummati liyata'assan nasu bih. Ini Rasulullah mengajarkan syariat agama kepada umatnya liyata'assan nasu bihi, supaya dicontoh oleh manusia. Fayakhudhu bil asbabi, supaya umatnya mengambil sabak di kulli amalihim, di dalam pekerjaannya. Jadi orang yang Islamnya benar bukan orang yang mengandalkan tawakal. Ini yang kata pandita ya. Rasulullah datang ingin mengajarkan agama sampai peristiwa yang begitu sulit. Melo layuno Nabi SAW. Wal malam itu tahun 622 Masehi, rapat orang-orang kafir Quraisy Mekah. Itu tahun ke-13 setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Apa isi rapatnya? Tema besar, judulnya rapatnya, kita akhiri perjuangan dakwah Islam di kota Mekah. Bagaimana caranya? Kumpul di Darun Nadwa. Di Darun Nadwa berkumpul. Ada 3 usulan. Pertama, Nabi Muhammad dipenjara, tidak diterima. Yang kedua, Nabi Muhammad dibuang, diasingkan, tidak diterima. Usulan yang terakhir yang diterima, usulannya Abu Jahal. Maka dah besok malam bunuh Nabi Muhammad. Ketuk palu, besok malam bunuh Nabi Muhammad. Turun Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, hasil rapat besok malam kamu dibunuh orang. Bergeraklah Nabi menuju Sayyidina Abu Bakar untuk menyampaikan bahwa kita harus berangkat ke Madinah karena nanti malam kita akan dibunuh. Begitu letup kobulana Sayyidina Abu Bakar, cerita-cerita singkat ini. Teri Sayyidina Abu Bakar karena Rasulullah mengatakan, "Idi mitu renuang untuk menemani saya pindah ke Madinah." Magina teri nabita, bukan karena takut mati. Ini menemani Nabi kan nyawa ancamannya, tapi dia menangis bukan karena takut mati. Dia menangis terharu dan merasa terhormat, merasa bangga, angkanya mengilolongan. Nasabak menemani Nabi Muhammad di peristiwa yang sangat menegangkan ini, bahwa Nabi Muhammad mau dibunuh. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ia tu decenge, iri tamarat jingi pole saliwang, iri tamarat jingi pole mabela, akan tetapi yang melaksanakannya lillahi ta'ala, runtuh inyameng walaupun fisik menderita. Siapa yang rasakan ini? Kita-kita lah. Subuh mengantuk, capek, lop kaki uko masih. Orang mungkin yang melihat dari jauh, Anda sarasa apa ya roh? Bahkan ada yang moto memen nih jam 2, setengah 3, matahaju nih, kurang ya roh istirahat sebentar, natajangi subuh. Lo kamu pi masam pajak subuh.
Orang melihat dari jauh maka dah rasa-rasa apa? Menurut kamu. Tapi menurut yang laksanakan, angkanya mengepe. Buktinya apa? Dia tambah melakukannya, tidak pernah mengeluh. Malah dia lakukan dengan senang hati. Ini itu Bapak Ibu, orang tuaku sekalian, yang rasakan ini. Setelah kita capek, tadi siang di sawah, di kantor, ini masih datang pengajian. Berapa sih ilmunya? Sedangkan penceramahnya juga ilmunya hanya apa? Akan tetapi, kita datang, kenapa ini? Engkau nyameng, sama kuatita. Kalau Abu Lais Samarkandi dalam kitab Tambihul Ghafilin, si tongenna nyameng tamai kuatita akulino itu adalah hawa surga, surga akhirat yang bocor masuk ke dalam hatita. Engkau tuh nyameng, engkau nyameng. Inilah yang dirasakan Sayyidina Abu Bakar. Kerai teriwi madunu-dunu matanna ketika dibilangi, Abu Bakar, ini turun nuang untuk menemani saya besok keluar pergi ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar menangis karena terharu dan merasa nyaman di batinnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke pelajaran yang mau diungkap oleh guru takwe. Rasulullah SAW dalam peristiwa membahayakan ini, nyawa taruhannya ini, melo ipak guruangnya umat nama kada. Wahai umatku, kalau kamu ingin mencapai sesuatu, ajak melupai sabak-sabakna. Namanya itu hukum sebab akibat, namanya itu sunnatullah, namanya itu orang Indonesia lebih keren mengatakan kausalitas hukum sebab akibat. Melo ki maca, atun-tundru ki mak guru. Melo ki engka gagata, engka melo ki masagena atau ngada, atun-tundru ki mak kereso. Melo ki sehat, jagai pola makan, jagalah kesehatan dan seterusnya. Ini namanya hukum sebab akibat. Kata Mahdi Rizqullah Ahmad, bayangkan ini, Nabi Muhammad seharusnya seandainya tidak ingin menyampaikan ajaran besar kepada umatnya, cukup dia berdoa, puang, melo nak joka ke Madinah, wassalamak kak puang, masuk bawah nih biar siang, Allah akan menutup penglihatannya orang. Tapi kata Mahdi Rizqullah Ahmad, Rasulullah tidak diutus untuk mengajarkan itu. Rasulullah ditutus oleh Allah untuk mengajarkan ajaran Islam yang begitu besar. Apa ajarannya? Jangan lupa ikhtiar dalam segala cita-cita yang ingin kita capai. Asy-Syaikh Mutawalli Sa'rawi, ahli tafsir dari Mesir itu, yang menulis tafsir mungkin paling tebal nih. Mate nih tahun nah, belum dicetak semua tafsirnya. Onro lampena. Sampai dikasih hadiah oleh pemerintah Saudi waktu saya masih ada di Mesir atas tafsir yang ditulisnya. Diambil uangnya oleh Syekh Sa'rawi, menurut informasi tidak sepersen pun diambil. Dia bangunkan asrama untuk mahasiswa asing yang kuliah di Azhar. Sehingga Bapak Ibu kalau umrah, paket misalnya ziarah ke Mesir, tanya-tanya kepada Gaita, mana bangunan yang dibangun oleh Syekh Sa'rawi atas hadiahnya dari Saudi Arabia, atas tafsirnya. Dia bilang apa Syekh Sa'rawi? Maka Syekh Mutawalli Sa'rawi, tawakal yang benar adalah tawakal yang tidak menghentikan ikhtiar. Tapi kita ulangi ini. Syekh ulama besar ini mengatakan, tawakal yang benar adalah tawakal yang tidak menghentikan ikhtiar. Narekong kana setau tawakal na sengalena, kemudian pajai berusaha. Tania tawakal asenna itu. Apa balik? Tawakul. Rasul Syekh Sa'rawi memberikan alasan. Apa alasannya? Karena tawakal itu murni pekerjaan hati. Jadi ya sangi tawakal itu murni pekerjaan hati. Pekerjaan hati ini tidak boleh menghentikan ini. Kalau ada tawakal menghentikan upaya luar, berarti itu bukan tawakal. Kita biasa mengistilahkannya tawakal. Salah, itu adalah tawakul. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Itani nabita. Seakan Rasulullah ingin menyampaikan ke kita, maka wahai umatku, itana inilah agamamu. Di kondisi yang sulit, Rasulullah tidak mengandalkan kesaktian. Rasulullah tidak mengandalkan kesaktian. Karena Rasulullah diutus bukan untuk mengajarkan kesaktian. Rasulullah diutus menurut Syekh Mahdi Rizqullah Ahmad, dia ingin mengajarkan syariat. Wa innama hadza tasyri'un li ummah. Ini Rasulullah ini datang
ingin mak beri contoh ke umat. Inilah ajaran agamamu. Engkau kahe, saya merjilak dana, melok lak layuno, tapi saya tidak mengandalkan tawakkalku kupung Allah Ta'ala. Saya memadukan antara tawakal dan ikhtiar. Maka cubu nih, keluar tengah malam nih, menyewa orang nih, dan seterusnya. Bayangkan itu, sekelas Nabi Muhammad SAW. Karena yang ingin diajarkan, jangan sampai lesek salah makna, maka dah orang yang bagus agamanya adalah orang yang sudah tidak berusaha lagi, dia sudah dibantu oleh Allah Ta'ala, malu memanah jama-jamannah, itulah orang yang bagus agama. Oh tidak, Nabi Muhammad SAW beri contoh kowe. Ini yang ada di peristiwa ini. Fayakhudhu bil asbabi, supaya engkau maneng makna nalai sabak waktuanna ikhtiar fi kulli amalihim, dalam semua amalnya. Wa anna sunnatallahi anna sababa idza wajada ma'ahul musabbiba lam yubtillahu dzalika. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap jika ingin memberikan sesuatu kepada hambanya lewat sebab-sebab. Kalau kita mengatakan waktu Nabi Ibrahim melo lay tunu, berikhtiarkah Nabi Ibrahim? Masih. Apa ikhtiarnya Nabi Ibrahim? Mak baca-baca. Baca-baca itu bagian dari ikhtiar. Karena tawakal bukan di sini, tawakal itu di sini, di bawah. Ini yang di atas kedomo pilihlah Nabi Ibrahim. Agak baca Nabi Ibrahim watuna. Ini sudah bukan menjadi rahasia lagi, kita sering mendengarnya. Saya membacanya di bukunya Mukhtarul Ahadis Imam Al-Hashimi. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya Nabi Ibrahim watuna ya den perkuapie, na baca maka dah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi saya, sebaik-baik tempat bertawakal. Nah baca Nabi Ibrahim, nang kalinga ya rukupong Allah Ta'ala, naitai kedolilana Nabi Ibrahim. Inilah ikhtiarnya. Maka Allah menurunkan perintah kepada api. Kulna ya nar, api, kuni bardan, cekek ko, wassalaman ala Ibrahim, pasalama Nabi Ibrahim. Akan naitai pong Allah Ta'ala, kedolilana. Dan hanya itu yang bisa dilakukan oleh Ibrahim. Mau melawan? Mau melawan apa? Dia sendiri, nah ini tentara. Semua sudah siap membakarnya. Jadi inilah agama kita, Bapak Ibu sekalian. Di bagian akhir-akhir dari pembahasan kita ini. Taliwa jinna Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan akidah 10 tahun. Karena Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul itu umur 40. Sejarah mencatat, mapa mula Rasulullah berdakwah, denang kena namanya, agaknya meneruntuk. Cemoohan, celaan, cacian, diejek, bahkan dilempar. Puncaknya tahun ke-7 sampai ke-10 diboikot Rasulullah dan para sahabatnya, tidak ada yang bisa dimakan, sampai makan daun orang, sampai makan kulit binatang orang, degaga sembako. Pemboikotan tahun ke-7 sampai ke-10. Rajinah. Jadi lebih lama Nabi ta menanam akidah daripada 10 sampai 11 tahun di Madinah. Yang lama itu akidah. Qul huwallahu ahad, mait talai tanat pun Nabi ta ya. Iya, akidahnya umatnya Nabi Muhammad itu yang lama ditanam. Nanti di belakang baru syariah itu di Madinah. Apa buahnya Bapak Ibu? Buahnya adalah manis. Di mana manisnya? Menyebar Islam ke seluruh dunia. Lewat tangan usahanya siapa ini? Usaha kerasnya Nabi dan sahabat. Di mana manisnya? Menjadi ladang amal jariah. Sininna tumas sempajang okolino taye. Sampai kapapun pahalanya juga akan lari ke sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agi-agi naruntuk pas sempajang makukwe, ia turun naruntuk Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena perjuangannya mereka lah. Mandalla ala khairin falahu mislu. Ini riasang amal jariah. Maka kita diharapkan juga punya pemikiran apa yang kita bisa usahakan narekomate ki'matu
Jalan materu apalata, walaupun kita sudah tidak ada. Apa kira-kira? Ini sahabat Nabi dan sahabat, maka rejing di awal. Korban harta, nyawa, perasaan, dikorbankan semua. Rasulullah itu dikelilingi tosogi. Sayyidina Umar tosogi, Abu Bakar tosogi, lebih pibainena, capuk mana ya? Kenapa kita mengatakan capuk mana ya orang peranna ya? Waktu malam Rasulullah keluar bersama Sayyidina Abu Bakar. Buku ini mengatakan, uang yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar itu malam adalah 6.000 dirham. 6.000 dirham itu saya konversi ke rupiah, ternyata itu sekitar 700 juta. Nah, tiwi mana Sayyidina Abu Bakar? Malam itu untuk hijrah bersama Nabi Muhammad. Dengan ringannya. Sayyidina Umar capu. Bagaimana kita tahu bahwa hartanya habis untuk membela Islam? Biasa terlambat baca khutbah. Ditanya oleh jamaah, kenapa baginda terlambat? Maka dia utaja wajuku. Dia pernah merako, terlambat kak, nasabak mericak mopi. Ada dalam sejarah itu Bapak. Saya baca buku. Sampai mak baca ketokbai Sayyidina Umar, dihitung tambalan bajunya. Ada 13. Sopek tambal-tambal. Coba kalau saya naik di sini, ditambal bajuku. Mungkin sudah tidak dipanggil lagi karena yang bilang sudah tidak waras itu Pak Ustaz. Sayyidina Umar 13 tambalan bajunya. Datang orang dari luar mencari, mau ketemu khalifah. Ini Rasulullah sudah wafat. Di mana rumahnya khalifah? Maka dia kure. Di mana istananya? Maka dia tidak punya istana. Itu rumahnya. Lokakuro ternyata seorang khalifah presiden kalau sekarang matin rosoi tidur siang. Di mana tidur? Di bawah pohon. Bukan orang kere ini, bukan orang miskin ini. Tosogi, tega sobilanna, habis diperjuangkan untuk Islam. Jadi Islam itu sampai ke seluruh dunia atas jasa-jasanya tosogi, tomaca, orang hebat mengelilingi Nabi Muhammad. Ini dakwah kalau tidak didukung oleh mereka-mereka ini. Tosogi, tomaca, orang berkuasa, susah itu dakwah. Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus punya pemikiran. Semua orang yang salat di dunia ini, Rasulullah dan sahabat itu dapat pahalanya. Kenapa? Karena Islam sampai ke sini gara-gara upahnya mereka. Di bangku sekolah kita lihat Pak Guru, kok guru tak makada. Yaitu Islam letuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang. Jadi pedagang itu menurut sejarah ya, wallahu alam, karena Pak Guru Tomi Makwaroko Sikulangnya, Islam masuk ke Indonesia abad ke-13, tahun 1200-an masuk ke Indonesia. Siapa yang bawa? Para pedagang dari Gujarat, dari Persia datang melalui daratan secara estafet terus ke Cina, ke India, Pakistan, Cina terus ke sini. Yolo to Cina sitongan itu Islam daripada idik menurut Nurkhalis Majid. Ya kok mas sempajangi sinin atau tuwi selengi runtuk mana ngapalang. Kalau di Indonesia katanya ada wali songo. Semua orang yang salat ini pahalanya akan sampai sama persis kepada mereka-mereka yang mengupayakan sampainya Islam ke Indonesia. Inilah yang dibuat, yang dikatakan pahit di awal, manis di belakang. Di mana manisnya? As-suwenni runtu apalang, gara-gara perjuangan mereka. Mereka sahabat itu sadar dengan itu. Dena jampangi waramparana. Dena jampangi nyawanya sekalipun. Ali, nanti malam itu saya akan dibunuh. Kamu tidur di ranjangku Kata Ali seandainya bahasa, siap. Tidur menggantikan Nabi malam itu sudah bersiap untuk ditombak dari luar oleh orang kafir Quraisy. Tapi Sayyidina Ali tidak pikir, siap, saya siap, ganti. Malam itu Sayyidina Ali lah yang tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah mesui untuk hijrah ke Madinah. Jadi Nabi dan sahabat itu, dia jampangi nyawana. Waramparana, saya dah Hadijah habis. Kenapa? Karena mereka tahu ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, seluruh pengorbananku akan berbuah manis. Manisnya apa? Di antaranya manisnya adalah sininna turuntu apalang makokwe. Lari to apalan pada kepada pengusaha yang di atas. Sekarang kita di sini peran kita apa di perjuangan Islam? Ya kalau di masjid ini di antaranya adalah memfasilitasi pendidikan.
pendidikan jamaah, pendidikan anak-anak. Ya. Nanti kita sudah tidak ada, hasil didikan kita dikerjakan orang, kita tetap dapat pahalanya. Sekarang ini pemikiran kita, agak kira-kira, nareko mate kak matu, engkau salai mondri, napa kita wiko decengnya, agak kira-kira. Tentu yang punya harta, jangan tunggu anak cucu di belakang untuk meneruskan perjuangan tak lewat harta. Perjuangkan memang daripada tanah tak menganggur di sana, wakafkan secepatnya. Daripada Bapak Ibu sekalian. Tata yang Mondi tak anak cucu tak, belum tentu pikirannya sama dengan pikiran tak. Sekarang kita sudah harus berpikir, apa kira-kira wedding? Ar-Rajihi, Saudi Arabia. Dia termasuk orang kelas atas kekayaannya di Saudi Arabia. Di akhir hidupnya dia memilih hidup miskin, tidak punya mobil. Kemana hartanya? Disumbangkan setelah anaknya dikasih cukup, disumbangkan semua kepada Islam. Saya umrah terakhir ditunjuk oleh guide. Bapak Ibu lihat ini di samping, ini adalah gedung bertingkat-tingkat, ini adalah bangunannya Ar-Rajihi yang disumbangkan dari harta kekayaannya untuk menampung orang jompo, orang miskin yang tidak mampu. Lewat lagi ada kebun kurma, ribuan hektar disumbangkan untuk pengelolaan Masjidil Haram. Memilih hidup miskin. Memilih hidup miskin. Kita tidak menganjurkan seperti itu, tapi maksudnya ini kita adalah apa perjuangan kita untuk Islam, kira-kira? Apa kira-kira? Pasti kita tidak punya harta, kita punya tenaga. Kita tidak punya tenaga, mungkin punya ilmu. Tidak punya ilmu, mungkin punya usaha yang lainnya, termasuk pemikiran, dan seterusnya. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kita baca ini dapat kita simpulkan dua. Pertama, bahwa Rasulullah mengajarkan untuk mencapai apapun, jangan lupa ikhtiar. Tawakal itu hanya pekerjaan hati tidak boleh menghentikan pekerjaan luar. Yang kedua, mari kita teruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad dengan apa yang kita punya. Mari kita sumbangkan untuk Islam, karena buahnya manis. Semua orang yang melakukan kebaikan sesudah kita tidak ada, gara-gara usaha kita dapat pahala persis seperti apa yang mereka lakukan. Semoga itu yang terjadi. Terima kasih para orang tuaku sekalian. Tak dampung kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.